kekuatan Jokowi itu apa sebenarnya? Uang dari mana kan? Dia kan semua yang dirampok-rampok korupsi itu setornya ke dia. Dia kan orang susah dari Solo itu. Itu dia, ada pernyataan dia disampaikannya kepada almarhum Rizal Ramli. Aku ini capek jadi orang miskin dari pinggir kali kan dia. Dia udah menang. Nah, dia ingin kekuasaan dia itu menghasilkan uang. Dia ingin kekuasaan dia itu menghasilkan, maka dicari aja lah orang-orang yang tertentu kan menjadi tim dia di kabinet kan, ini sampai 20 jabatan, ini sekian, dia kan menghasilkan uang. Kamu bisa bayangkan nggak ada uang yang diambil dari semua lembaga untuk COVID, dibelikan apa namanya, suntikan itu apa namanya, vaksin. Ya kan, itu uang 1.000 triliun itu yang dipakai cuma berapa? Kan itu dia, itu dibagi-bagi sama mereka. Nah, ini sudah pernah dilaporkan ke KPK. Pertanyaannya, ini negara saya terbuka sekarang, ya kan? Dia taruh duitnya di mana? Nah, itu banker. Itu yang kita mau datangin. Kita mau datang ke Solo dalam beberapa waktu ini. Kita mungkin 1.000-2.000 orang mau ke Solo. Kita mau temuin si Jokowi. Nah, dia harus mengakuin, dia minta maaf kepada rakyat, dan uang yang kau sembunyikan harus kembalikan. Itu dibicarakan dia bersama Abu Bakar Basir. Dia minta maaf, dia akan kembalikan uang-uang itu. Ada. Oh, dia mau kembalikan duit dia. Ya. Berarti ada di bankernya dong. Ada bankernya, itu yang mau kita datangin. Anda tahu dari mana bankernya itu? itu? Kalau nggak ada di Solo, di Karanganyar. Gini, pada waktu Jokowi menjadi gubernur nih, malam-malam supirnya kan kader. Malam-malam mobil Ivansa itu bergerak di kapal Brimob, di dalamnya uang, pakai kardus, pakai apa segala macam. Itu dari mana? Pada waktu itu baru dapat dari reklamasi. Kan Jokowi kebagian. Gubernur. Bawa ke Solo. 10 tahun presiden. Si Anu ngomong, setor ke dia kan, Lembong. Si Anu ngomong, nyetor. Yang ini nyetor sampai besar loh, yang ini. Yang si Nadiem itu. Ada yang bilang 11.000 triliun. Ngeri sekali. 11.000 triliun uang apa? Itu banker kayak apa? Jadi kan Jokowi bilang kepada Nadiem, Menteri Pendidikan harus ditambah anggarannya. Rupanya anggaran untuk dia, bukan untuk rakyat. Nah, ini yang kita harus cari masalahnya di situ. Negara ini ternyata satu kata di dalam konstitusi, kalau bisa dipelintir untuk kekuasaan yang untouchable, itu mengerikan sekali. Memang harus benar-benar. Jadi nggak boleh hati-hati, ada yang main duit koma titik itu. Berbahaya sekali. Zamannya Jokowi mau naik pangkat, mau jadi ini jadi itu kan bayar. Makanya semua sistem rusak lah. Dibikin sama dia. Tapi masalahnya mereka semua saling memanfaatkan. Masalahnya. Pasti itu yang menguntungkan Jokowi. Iya, Jokowi. Nah, sekarang Jokowi sandra semua ini. Jadi maksud saya ini mereka tersandra semua. Yang dia nggak bisa kan orang seperti kita. Akhirnya apa? Yang kalau sampai terjadi rusuh, sebuah revolusi misalnya. Kemarin udah rusuh kan. Bagaimana rumah-rumah tertentu kan. Artinya ada orang yang punya otak. Dalam desain hanya memberi peringatan doang. Ini nanti akan begitu lagi, akan lebih besar lagi korbannya. Kalau ini kan cuma berapa orang nih. Kalau itu terjadi berarti Jokowi memang sedang menghendaki itu terjadi supaya semua mati satu, mati semua. Mati siji, mati kabeh itu. Begitu maksudnya. Bisa jadi. Itu kan masih desain, masih rencanakan. Tapi yang jelas kita melihat memang ketertutupan itu kemarin menyebabkan. Tapi apa Jokowi sendiri? Jokowi kan banyak karyawannya. Siapa aja coba orang dekat sekarang? Siapa? Boleh kita sebut nama? Sebut dong. Nanti kita digugat. Nggak apa-apa. Kan sebut siapa yang ada kira-kira di balik Jokowi ini yang membuat. Kan kalau kita mau lihat kan jelas kawan-kawannya. Yang kemarin jadi menteri ini dipindahin ke menteri. Siapa itu? Kan jelas itu. Menteri siapa? Kan kasusnya banyak nih. Kasus yang di Goto kan ada, kasus ke tambang ada, kasus apa lagi yang saham itu kan dia semua itu masih orang Jokowi. Terus yang jabatan sampai 20 kali terus menerus kan ada. Siapa itu kan tahu lah semua. Ini ada. Harus berani sebut. Kalau nggak berani sebut ya orang ya nanti lewat. Ada waktunya. Jadi sekarang ini kita kan. Tapi Bang Berto, saya berpikir begini, kalau Jokowi ini hanya kalau konglomerat atau oligarki yang dukung aja kecil, pasti kekuatan
bersenjata. Betul. Kalau Jokowi Betul. di Republik ini yang ditakutkan Betul. kekuatan bersenjata doang. Ya. Kekuatan bersenjata kan harus mendukung tegaknya negara demokrasi kan. Ya tentara kita, Ya. tentara juga tidak akan membiarkan, Kan saya kira. kemarin kan kecerdasan Jokowi itu kan pegang yang jadi ajudan menjadi Kapolri, pegang yang jadi ajudan menjadi Panglima TNI kan. Terus Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Sangat menarik ya penjelasan dari saudara kita Metro mengenai Pak Joko Widodo selaku mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7, kini sebagai topik perbincangan yang sangat hangat di berbagai politisi dan di berbagai media, karena politik yang digunakan atau yang dipermainkan oleh Pak Jokowi pada saat ini menimbulkan pro dan kontra. Tentu teman-teman juga sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh saudara kita di podcast tersebut, dan menurut saya sangat bermanfaat. Poin pertama adalah mengenai apa sih kekuatan Pak Jokowi. Tentu saudara Metro menjawab adalah uang. Artinya uang bisa membeli segalanya untuk mengatur sesuatu ambisi Pak Jokowi Widodo. Tujuannya di situ. Siapa orang-orang tertentu dan orang-orang terdekat Jokowi, sehingga Jokowi tak pernah dipanggil oleh kuasa hukum, dipanggil oleh KPK walaupun diduga korupsi ataupun dengan kasus ijazahnya kini dipermasalahkan, karena ada orang terbesar yang pada saat ini memiliki kasus, kata saudara Metro tersebut, dan dia tidak menyebut itu. Ada waktunya nanti, artinya ada kejutan nanti ketika pada waktunya bahwa orang-orang tersebut akan ditersangkakan. Jadi kalau kita lihat memang politik yang digunakan oleh mantan presiden yang ke-7 ini, yaitu Joko Widodo, kini menimbulkan pemicu keributan berbagai politisi dari pendukung Jokowi dan dari pendukung lainnya. Namun di sini kita tidak berpihak kepada siapapun, kita tidak berpihak kepada Jokowi, tidak berpihak kepada saudara kita ini, tetapi kita berpihak kepada narasi yang mereka lontarkan bahwa apa yang disampaikan mereka, saudara-saudara kita ini memang cukup bermanfaat dan sangat mudah dipahami, karena kita pentingnya untuk melihat rekam jejak dari Jokowi. Dan bahkan di situ dibahas tentang COVID-19 pada tahun berapa ya? Tahun 2020 ya kalau tidak salah, bahwa setoran-setoran masuk kepada Jokowi, dan bahkan di situ mengatakan bahwasanya Jokowi sudah bosan miskin sehingga dia memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri. Dan saya tidak tahu ya, apakah sejauh ini Jokowi menimbulkan kejahatannya, dan bahkan saat ini terbongkar semua kejahatan-kejahatan Pak Jokowi di saat dia memimpin Republik Indonesia. Menurut saya waktu dia menjabat ya fine aja ya. Menurut saya ada perubahan-perubahan yang terjadi saat ini, tetapi ketika saya mendengarkan Pak Metro dan di podcast saudara-saudara kita tersebut bahwa ada sesuatu yang dibuat oleh Pak Joko Widodo, sehingga kita tidak menyangka bahwa kelicikan Pak Jokowi sampai segitunya, sehingga ingin memperkaya diri dan mengambil setoran dari kemana-mana untuk bagaimana untuk memperkaya diri. Artinya itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Namun ya pada saat ini juga kita lihat bahwa informasi-informasi yang beredar saat ini dengan kasus ijazahnya yang kini dipermasalahkan, tapi secara logika kalau misalnya kasus sekecil ini pun harusnya sudah terbongkar, sudah terselesaikan. Kenapa? Karena ada orang penting, orang selain pejabat yang dimiliki oleh Jokowi seperti yang dikatakan oleh Metro tersebut, dan dia di situ tidak menyebutnya. Ya kita tunggulah ke depannya, pastinya Tuhan yang di atas pun pasti melihat dan tidak pernah akan diam. Begitu ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini akan bacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita sebagai ulasan kita. Salah setuju Kapolri yang paling utama harus dicopot. Ya, karena Kapolri tersebut diduga sangat pro dengan Jokowi. Saya tidak tahu ya
Tapi dengan informasi-informasi yang kita dengarkan, berbagai berita bahwa Listio Sigit adalah pilihan dari Pak Presiden Jokowi pada saat itu, sehingga paling utama harus dicopot yaitu Kapolri Listio Sigit karena mungkin berpengaruh bagi Jokowi, berpengaruh dalam sistem politik Jokowi, sehingga Jokowi tidak pernah ditangkap. Soal kasus ijazah belum terselesaikan karena secara logika tidak mungkin pihak dari kepolisian pun tidak tahu soal ijazah Pak Jokowi, dan karena hanya sepele ini ya teman-teman, harusnya pihak kepolisian pun sudah tahulah kapan mau nyambangin Jokowi, bongkar-bongkar Pak Jokowi. Ayo, siapa yang mau ikut? Jokowi harus diperiksa, OCPR sudah rilis juga Pak Prabowo harus adili dalam menjalankan hukum yang tebang pilih karena banyak lembaga-lembaga hukum di negeri ini tidak berani usut Jokowi CS. Dengan dana 11 triliun disiapkan beli suara rakyat cukup. Setuju banget Kapolri, Panglima TNI, Menteri Bahlil, Marwara Sirait, Kejaksaan, LBP, dan termal-termal lainnya bersihkan dari kabel merah putih. Saya yakin juga Pak Presiden Prabowo Subianto sudah tahulah, sedang mewanti-wanti, dan kita lihat bahwa selama setahun ini kinerjanya bisa dikatakan ya oke lah, karena dia sudah beberapa orang-orang Jokowi telah di reshuffle dan orang-orang Jokowi telah ditangkap seperti Noel, itu sangat dikedah, sangat projo ya, sangat atik Jokowi, sangat pendukung Jokowi Dodo. Bingkingnya Mulyono Bareskrim polisi, makanya ganti Kapolri bisa tegakkan hukum dengan adil. Keras sekali lihat Kapolri masih dijabat LSB. Nah, ketika hukum tidak bisa digunakan untuk rakyat Indonesia, maka dengan sendirian memicu marah rakyat Indonesia yang mengancam pejabat yang dianggap biadab. Pecah Kapolri berbenahi institusi. Yang jelas uang lah, emangnya proyek-proyek relawan-relawan termon mau disuruh teriak-teriak tanpa gaji? Ya harusnya mereka juga tidak sebodoh itu ya teman-teman. Ayo tanggal 27 Oktober gabung di Solo dalam agenda mimbar bebas Alidi Jokowi majulkan Gibran. RT Purbaya Sadudin Aimin Karni Iskal Rafli Arum kini EDR Taufik SH memperjuangkan kebenaran sejati. Nah, gak semudah membalikkan ke telapak tangan, wahai saudaraku sebangsa setanah air, untuk perbaikan NKRI yang telah rusak. Sabar ya saudara-saudaraku, semoga Pak Prabowo sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam mengerjakan pekerjaan mulia. Saya yakin juga Pak Prabowo Subianto pun ketika lurus kepada masyarakat, real untuk kepentingan masyarakat dan tidak berpihak kepada siapapun dan tidak pandang bulu. Kita bisa lihat bahwa latar belakangnya pun sangat gentle dan sangat jelas dan sangat tegas dan tidak mudah dikendorkan. Saya yakin Pak Prabowo berpihak kepada masyarakat dan berpenting untuk masyarakat dan untuk memajukan negara Indonesia lebih baik ke depannya dan meningkatkan tingkat ekonomi yang kini Purbaya menjadi Menteri Keuangan pilihan Pak Presiden Prabowo. Saya yakin bahwa Purbaya juga memberikan terobosan-terobosan baru untuk ke depannya. Alhamdulillah Bapak Betor, semoga menginspirasi banyak orang demi kebenaran, istiqomah, amanah, kejujuran, insya Allah akan menjadi amal soleh bersama. Nah, 11 triliun percaya pendapatan Bung Betro Sordi ada di bongker sebab sudah gak muat di saku. Uangnya banyak banget, mungkin tidak bisa habis sampai ratusan keturunan juga. Ya, gimana kalau kita yang kerja di sama orang kerja di Cina lah tuh ya, mereka segampangnya mengantongi uang rakyat ya, tidak tahulah, sangat menjijikan ya teman-teman. Duit dalam bangker dalam berbagai sumber, kereta West dari laptop, tambang emas dan ladang sawit dari IKN, luar biasa ugal-ugalan pengeruk sumber dana alam. Mantap, ambil uang rakyat dan adili Jokowi. Prabowo pengusaha segalanya, tapi tidak untuk Listio. Sesama Prabowo dilarang saling mengusil. Mungkin banyak uang Mulyono disimpan di Singapura dan Swiss dan banyak negara lain disiapkan untuk pakai sewaktu pilkada dan pemilu untuk keluarganya. Saya tidak tahu ya. Kita juga tidak terlalu sujon, tidak terlalu tahu isi urusan dari Jokowi, tetapi alangkah baiknya juga tidak masalah ya memberikan informasi, bukan informasi ya,
tidak masalah memberikan komentar-komentar karena ini adalah negara demokrasi, bebas berpendapat tanpa ada larangan, terkecuali kita memberikan komentar-komentar negatif yang menimbulkan amarah. Nah, saya juga tidak habis pikir Kapolri dan Panglima TNI Mandri kenapa tidak segera diganti. Semoga pertimbangan Prabowo tepat. Kalau tidak, Prabowo masuk jurang. Uang hasil gerompok selama 10 tahun sekarang tanam para menteri di kabinet Prabowo sebagai mesin uangnya. Saya tidak tahu ya. Nah, kalau benar Pak Prabowo cinta rakyat dan nasionalisme, pecat Listio Sigit. Ayo Pak Prabowo, rakyat menantimu. Banyak sekali ya komentar-komentar dari saudara-saudara kita menanggapi video Betro ini, bahwa Kapolri Listio Sigit harus segera diperiksa dan segera dipecat dari jabatannya. Saya tidak tahu apakah masyarakat bisa menilai bahwa kinerja dari Kapolri ini memang kurang dan tidak menjalankan fungsinya, saya tidak tahu. Tetapi ya yang penting bisa kita ingat bahwa Listio Sigit sangat dekat dengan Pak Joko Widodo. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman ke komentar agar kita bisa selalu tukar pikiran satu antar lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.